Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Martha M. Korwa, SSI Theol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi. Di saat ini kita bersama akan ada dalam siaran Bina Keluarga Kristen. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang telah mengizinkan kami ada di hari ini. Kami kembalikan pujian, hormat, sembah kami kepada Tuhan. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas, kami hendak ada di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon anugerahkan bagi kami hikmat kebijaksanaan. Tidak hanya menjadi pendengar setia, tetapi diberi kemampuan untuk terus memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan dalam siaran Bina Keluarga Kristen saat ini terambil di dalam Injil Matius 26, ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-39, beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Pembacaan Matius 26 ayat 38 hingga ayat yang ke-39. Saya memberikan tema berjaga-jagalah. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Matius 26 ayat 38 hingga ayat yang ke-39 berisi tentang Yesus yang berdoa dan meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Yesus mengungkapkan bahwa jiwanya sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Yesus memiliki jiwa manusia seperti juga tubuh sebagai manusia. Sebab itu, Yesus bisa merasakan kesedihan bahkan sampai rasanya mau mati. Yesus yang tidak berdosa mengosongkan dirinya sebagai seorang manusia. Dia yang tidak berdosa harus menanggung dosa umat. Sebab itu, Yesus mengalami yang namanya duka cita dan kesedihan yang tak pernah dirasakannya semasa hidup di dunia ini. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh agar apa yang akan terjadi tidak perlu terjadi, tetapi sepenuhnya tunduk kepada kehendak Tuhan Allah, Bapa yang telah merancangkan segala sesuatu. Yesus berdoa, meminta, jikalau cawan ini boleh lalu, bukan kehendaknya,
melainkan kehendak Tuhan. Cawan artinya adalah murka Allah. Yesus menerima murka Allah itu dengan taat dan setia. Mengapa Yesus mau menjalani proses yang begitu berat, bahkan rela merasakan penderitaan, sakit yang dirasakan berulang-ulang? Mengapa persekutuan? Oleh karena ia taat dan setia, Yesus menerima itu dalam karya yang telah Allah rencanakan di dalam kasih karunia. Itulah kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada Yesus, dan ia melakukannya di dalam taat dan setia. Yesus berdoa agar dibebaskan dari hukuman perpisahan dari Allah, hukuman yang tertinggi atas dosa. Yesus menyerahkan dirinya untuk mengalami kematian jasmani dan pemisahan rohani dari Bapanya di sorga, agar dapat menyediakan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Sebab itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan secara keseluruhan di dalam Injil Matius 38 hingga 39. Sesungguhnya Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa apabila mereka tidak berjaga-jaga, mereka dapat melakukan kesalahan besar. Mereka harus hidup berjaga-jaga. Apa itu arti dari berjaga-jaga? Arti dari berjaga-jaga adalah menjaga hati agar tidak mengutamakan kepentingan duniawi. Arti dari berjaga-jaga tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Arti dari berjaga-jaga berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Arti dari berjaga-jaga bersikap waspada, mengutamakan prioritas rohani daripada keinginan duniawi. Pendengar Bina Keluarga Kristen, doa berarti adalah sarana komunikasi dengan Bapa di sorga. Doa berarti memohon kekuatan untuk menghadapi godaan dan tekanan hidup. Berdoa berarti juga berdoa di dalam roh dengan mengandalkan kuasa Allah. Sebab itu berdoa setiap waktu dengan segala doa dan permohonan. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, apa makna kebenaran firman Tuhan di hari ini? Secara khusus di ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-39 dari Injil Matius 26. Hendak mengajarkan saya dan persekutuan berada di minggu sengsara yang keempat. Marilah kita hidup berjaga-jaga. Menjaga hati kita supaya lebih mengutamakan apa yang Tuhan mau daripada mengutamakan kepentingan duniawi. Tentu banyak hal yang namanya tentang kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi itu adalah kepentingan diri kita sendiri. Ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Kita diingatkan untuk tidak mementingkan kepentingan kita sendiri atau kepentingan dunia. Marilah kita melihat supaya menjaga hati kita di minggu sengsara yang keempat ini, memaknai kasih karunia Tuhan bagi kita umat manusia yang berdosa. Kita juga diajarkan untuk berjaga-jaga sehingga kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita berjaga-jaga akan setiap perjanjian dan peringatan-peringatan yang telah Tuhan sampaikan lewat pemberitaan firman Allah. Dengan berjaga-jaga kita diingatkan untuk berdoa sebagaimana Yesus berdoa. Karena ketika berdoa kita diberikan kekuatan, kita diberikan hikmat, kita diberikan damai, menjalani seluruh kehidupan kita
seluruh tantangan dan pergumulan kehidupan kita. Dengan berdoa dalam penyerahan diri. Bukan kehendak kita manusia, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Seringkali ketika kita berdoa, ada banyak deretan doa kita yang kita naikkan. Dengan meminta kemauan kita, keinginan kita. Bukan kehendak Tuhan. Kalau kita meminta kehendak Tuhan, kita akan sanggup mengikuti proses Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah orang berdosa, hanya debu, tiada arti apa-apa. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan diizinkan bagi kita. Sebab itu, marilah kita hidup berjaga-jaga dalam doa kita. Dalam setiap tindakan kita, patutlah berjaga-jaga atau waspada. Sehingga kita tidak terjerumus lebih jauh akan tawaran dunia ini. Marilah hidup senantiasa sebagai umat kepunyaan Tuhan yang selalu berjaga-jaga dalam doa, yang selalu berjaga-jaga dalam penyerahan diri kepada Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman bagi kami dalam menjalani hari hidup di minggu sengsara yang keempat ini. Teguhkan iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan di tengah tugas tanggung jawab kami, dengan selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan. Saat kami berdoa, kami meminta kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Berilah kami hikmat menjalani kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kami. Memang tidak mudah Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami berserah sungguh kepada Tuhan, kami diberikan kekuatan itu untuk menjalani setiap perjalanan hidup ini. Dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, dan keseharian. Dalam kehidupan mata rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati persekutuan jemaat GKI Ebenezer di minggu kerja dengan segala aktivitas yang baru. Teguhkan iman percaya kami, juga memberkati kami dalam hidup kami tiap-tiap hari. Yang sakit disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat diberikan hikmat, damai sejahtera. Bahkan Tuhan memberkati seluruh tugas tanggung jawab dalam kehidupan persekutuan jemaat GKI Ebenezer di sepanjang hari ini. Mulai pagi ini sampai malam. Dituntun, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Dijauhkan dari kami segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang diinginkan manusia. Perlindungan Tuhan yang teguh melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Memberkati kami persekutuan jemaat GKI Ebenezer. Berkati kami sebagai pendeta, penatua, dan siamas. Berkati kami sebagai badan-badan pelayan unsur PW, PKB, PAM, dan PAR. Berkati kami sebagai panitia-panitia yang ada dan terbentuk dalam persekutuan jemaat GKI Ebenezer. Berkati kami tim multimedia jemaat GKI Ebenezer yang menjadi Allah Tuhan, sarana Tuhan untuk setiap saat mewartakan kabar sukacita lewat siaran ini. Memberkati seluruh kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami, tanah dan negeri kami, Papua. Kami berdoa untuk keamanan Kabupaten Mimika. Tuhan, Engkau jaga lindungi. Persiapan pelantikan bupati, wakil bupati terpilih. Tuhan menolong, meneguhkan, dan menguatkan. Dan Tuhan menyatakan keamanan di atas tanah dan negeri ini lewat setiap aparat keamanan yang menjaga keamanan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap umat muslim yang sementara menjalankan puasa, iman mereka diteguhkan sampai menyelesaikan puasa mereka. Demikian juga kami berdoa untuk umat Katolik dalam persiapan pentabisan uskup yang baru. Tuhan berkati sehingga tempat
kabupaten, daerah ini menjadi aman terkendali. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati semua denominasi gereja yang ada di kabupaten ini Tuhan. Menjadi Allah Tuhan yang terus menyatakan terang kasih Kristus di tengah dunia ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk daerah Angruk ketika terjadi peristiwa penembakan dari KKB untuk setiap guru-guru. Tuhan menolong memulihkan situasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan memberi bagi mereka kelegaan dan damai sejahtera. Bahkan diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi untuk setiap pemberitaan firman dan doa di saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.